Ustadz, saya ingin bertanya dan meminta nasihat. Insya Allah hari Rabu besok tanggal 14 Februari negara kita akan mengadakan pemilihan umum. Dan kami sudah mendapatkan undangan dari panitia KPPS agar turut serta. Maka dalam hal ini bagaimana sikap yang benar bagi kami Ustadz? Apakah kami boleh mendatangi TPS untuk mencoblos atau golput Ustadz? Terima kasih atas nasihatnya dan arahannya Ustadz. Masya Allah, ini malam pemilu. Nah, Ustaz. Pemilu akan digelar besok dan mulai perhitungannya itu jam 1 siang di seluruh pelosok Nusantara. Yang di luar negeri sudah berjalan gitu ya. Ini di seluruh pelosok Nusantara. Perewah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pemilu salah satu di antara polemik berkepanjangan yang ada. Ya, karena hukum asalnya sistem itu bukan bagian dari agama kita. Sistem itu, sistem pemilu yang lahir dari sistem demokrasi, itu bukan lahir dari bagian dari agama kita. Bukan begitu cara syariat untuk menetapkan kepemimpinan. Tapi kita berada di alam nyata yang kita tidak bisa menghindar. Mau ngeyel kayak apapun, kita adalah warga Indonesia yang aturan resmi kenegaraan untuk melahirkan pemimpin itu dengan cara pemilu. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain kecuali dengan cara itu. Lah, sedangkan adanya seorang pemimpin yang baik, yang kita harapkan kebaikannya, itu adalah sebuah kemaslahatan besar umat. Itu bayangkan coba, hukum syariat itu bisa berubah apabila ada maslahat yang mau dikejar, maslahat syar'i loh ya, atau apabila ada mafsadah yang harus dihindari. Bisa sampai merubah hukum asal. Contoh, apa hukumnya makan bangkai, makan babi? Haram. Jelas itu haram. Tapi dalam kondisi tertentu, kalau ada orang sangat kelaparan, kemudian dia saking kelaparannya hampir mati, dia itu merangkak, ngesot gitu ya. Akhirnya qadarullah, di detik-detik yang kritis itu dia menemukan daging bangkai babi. Sudah bangkai babi lagi. Apa yang harus dilakukan pada waktu itu? Rela mati agar gak makan yang haram? Ataukah bagaimana? Fatwa para ulama kita dalam kondisi semacam itu wajib untuk makan bangkai babi tersebut. Kenapa? Ya, makan babi haram. Tapi kalau orang itu bisa untuk menyelamatkan nyawanya, kok nggak dilakukan, maka itu bunuh diri. Dan bunuh diri lebih haram dibandingkan sekedar makan bangkai babi. Maka dari situ para ulama kita mengatakan wajib untuk makan bangkai babi. Wajib ya statusnya. Kenapa? Ya hukum asalnya memang hukum azimahnya itu, hukum aslinya itu adalah haram. Tapi kondisi semacam ini adalah semacam itu. Kalau ada orang mengatakan, Ustadz, analoginya jangan pakai yang ekstrim gitu loh. Mosok pemerintahan dianalogikan dengan kematian. Oke lah, sekarang saya ganti ke fikih yang lebih di bawahnya, nggak sampai mati. Apa hukum melihat wanita yang bukan mahram? Haram, jelas haram. Tapi demi maslahat agar tatkala nikah itu wis ngerti calon istri nih, Islam memerintahkan orang mau nikah itu untuk nazar, melihat wanita yang bukan mahramnya yang akan dia nikahi. Ini contoh bahwasanya hukum asal bisa dirubah apabila ada maslahat syar'i yang dituju. Nah, hukum asal pemilu itu jelas, karena itu sistem demokrasi. Tapi maslahat munculnya pemimpin yang kita harapkan membawa kebaikan umat, itu maslahat jauh di atas maslahat makan bangkai babi, jauh di atas maslahat
apa tadi? Melihat wanita yang bukan mahram untuk dinikahi. Dari situ maka para ulama kita mengatakan jangan golput. Fatwa para ulama menegas mengatakan wajib untuk ikut nyoblos. Syekh Muhammad bin Utsaimin misalkan, beliau tatkala ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan wajib, dalam pandanganku ikut nyoblos itu wajib. Fatwa dari para ulama-ulama kita misalkan dari murid-murid Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan wajib untuk ikut nyoblos. Kenapa? Karena demi menghindari mafsadah yang besar. Kalau ternyata yang terpilih orang-orang cerdas, sangat gak masuk akal ya akhwan. Kalau kita itu berdoa kepada Allah, ya Allah, hadirkan kepada kita pemimpin yang baik, hadirkan kepada kami pemimpin yang baik. Ternyata orang-orang baik gak ikut nyoblos. Yang disuruh nyoblos malah anak-anak preman, orang-orang pang, orang-orang itu. Ya kira-kira gimana? Fikihnya itu gak nyambung. Fikihnya itu gak nyambung antara doa. Doa itu kan harus disertai dengan usaha. Usahanya itu antum nyoblos. Dengan banyaknya orang-orang baik yang nyoblos, diharapkan yang terpilih adalah pemimpin yang kita harapkan kebaikannya. Ini kita harapkan kebaikannya. Dari sini ana nasihatkan jangan golput. Ini jangan golput. Gunakan hak pilih kita. Yani untuk memilih dari 3 calon itu yang terbaik. Ana tambahkan satu hal lagi. Ya akhi, ya akhwani, akhwati. Kita tahu dalam sistem negara kayak Indonesia, sistem presidentil ya di negeri kita, maka kekuatan itu di 3 kekuatan: eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan turunannya. Legislatif itu DPR, MPR. Yudikatif itu hakim, ya benar ya. Masalahnya hakim itu rakyat gak melok-melok. Itu yang menentukan adalah presiden lewat DPR. Nah, tinggal sekarang presiden dan legislatif. Presiden itu sebagaimana antum tahu hanya menjalankan undang-undang. Undang-undang yang ada itu dijalankan. Atau tidak menjalankan undang-undang yang bagi presiden dianggap tidak pas gitu ya. Ada banyak masalah dalam kehidupan bernegara. Itu yang dibutuhkan undang-undang baru yang baik. Usulannya datang dari presiden, tapi keputusan ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Maka butuh untuk ada kekuatan di legislatif agar eksekutif, kekuatan presiden bisa untuk memunculkan undang-undang baru, membatalkan undang-undang lama. Misalkan sudah ada undang-undang disahkannya LGBT, misalkan begitu ya. Alhamdulillah, misalkan presiden yang akan datang ini presiden yang menolak LGBT, alhamdulillah. Tapi dia nggak mungkin menolak LGBT, undang-undangnya boleh. Untuk membatalkan itu butuh undang-undang baru. Dan undang-undang baru itu yang membuat adalah DPR. Butuh kekuatan di legislatif. Jangan nanti bayangkan Ustaz, nanti anggota DPR itu yang akan membuat undang-undang yang enggak ini, yang itu. Makanya biar yang di DPR itu bukan orang-orang yang jelek. Antum pilih anggota legislatif. Aku ini juga pilih anggota legislatif. Jadi pemilihan itu ada di eksekutif, sebagaimana pemilihan itu ada di legislatif. Karena itu satu kekuatan yang kaidah aslahul maslahatain dan kaidah akhafudz dhararain itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik kecuali dengan 2 sisi ini. Kecuali dengan ini dua sisi ini. Maka nasihat ana di malam pemilu ini, yakni mungkin sebagian di antara antum sudah menentukan presidennya, pilihan. Insya Allah. Karena ini karena hari-hari ini, masya Allah, saat itu setengah kampanye, setengah kampanye. Tapi terlewatkan satu masalah, bahwa pilihan presiden itu tidak akan bisa mampu menjalankan amanat kepresidennya dengan baik kecuali ada sokongan kekuatan legislatif. Maka nasihat ana, jangan golput di eksekutif, jangan golput di legislatif. Pilihlah dua-duanya. Jadi pilihlah dua-duanya. Yang mana Ustaz? Pilihlah partai
yang mengusung presiden Anda. Pilihlah partai yang mengusung presiden yang Anda pilih. Ini dengan melihat yang terbaik yang mampu untuk kita lihat dari sisi personilnya. Ya, dari sisi personilnya. Gak ada yang sempurna. Ya, gak ada yang sempurna. Tapi pertimbangan kita dari awal itu bukan melihat yang sempurna. Pertimbangan kita dari awal itu adalah akhaffu dzararain. Ingat. Itu masih ingat. Kenapa Heraklius sampai gak jadi masuk Islam? Karena sekelilingnya dia nggak punya kekuatan. Semua orang, anggota dewan ini, para menteri dan macam-macamnya adalah semuanya menolak keislaman dia. Akhirnya dia nggak jadi Islam. Dan dia kemudian nggak jadi Muslim. Kenapa Najasyi sampai menyembunyikan keislamannya? Karena orang-orang sekitarnya juga nggak bisa mendukung keislaman dia. Dan ini nggak jauh. Dan ini nggak jauh. Sejarah itu adalah masa lalu dan sekarang ada di hadapan kita. Lihat kembali fatwa-fatwa para ulama. Fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, yakni fatwa Syekh Al-Abbad misalkan, fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala tegas dalam masalah presiden, di dalam masalah anggota legislatif. Anda lihatnya itu sangat jelas dalam masalah ini. Wallahu alam bissawab. Nah, Tapi Ustaz,